Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kajian kedua ini kita akan membahas mengenai teknologi video atau lebih tepatnya hal-hal yang berkaitan tentang video. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai video, terutama dalam pengeditan video, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai elemen multimedia berupa video ini. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, dan mentransmisikan serta menata ulang gambar bergerak, di mana video ini pada dasarnya adalah gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Nah, jika kalian itu sering sekali melihat suatu video, pada dasarnya video tersebut adalah gambar-gambar yang bergerak, kumpulan dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, kemudian diurutkan secara bersamaan atau secara berurutan sehingga menimbulkan suatu animasi atau gerakan yang terstruktur dan berurutan tersebut. Nah, pada sejarahnya, video adalah suatu momen yang direkam atau momen nyata yang direkam menggunakan alat tertentu berupa kamera, sehingga pengertian video dan animasi serta film itu memiliki perbedaannya masing-masing. Jika kalian memiliki alat rekam atau camcorder, kemudian kalian merekam suatu objek nyata dengan alat tersebut, maka hasil rekaman tersebut adalah file video. Nah, ilustrasi apa itu pengertian video adalah seperti pada gambar ini. Di situ terdapat banyak gambar yang menggambarkan suatu gerakan tertentu. Jika gambar itu dijalankan secara berurutan, maka akan menghasilkan gerakan-gerakan yang halus atau gerakan-gerakan tertentu yang kita sebut dengan video. Dalam video ini dikenal istilah satuan yaitu frame rate atau frame per second. Artinya adalah jumlah frame dalam 1 detik. Jadi waktu kalian itu melihat video sekian menit atau sekian jam, nah video itu memiliki satuan yaitu FPS atau frame per second, di mana FPS ini adalah jumlah gambar yang ditampilkan dalam video dalam waktu 1 detik. Dalam 1 detik itu berapa jumlah gambar yang ditampilkan dalam video. Ya, misalkan dalam 1 detik video itu ada 60 fps, sehingga dalam 1 detik ada 60 gambar yang ditampilkan. Sehingga apa? Gambar itu akan bergerak. Gambar itu akan bergerak selama 1 detik. Lalu apa perbedaannya jika dalam 1 detik itu ada 24 fps, sehingga jumlah gambarnya itu lebih sedikit. Kalian bisa bayangkan, misalkan analoginya adalah dalam 1 detik itu ada 1 gambar, maka gerakannya pun akan kaku. Gerakannya akan kaku. Nah, bayangkan jika dalam 1 detik itu ada 60 fps, maka gerakannya akan halus sekali. Gerakannya akan halus sekali. Karena semakin banyak gambar dalam 1 detik, maka gerakannya pun akan semakin bagus. Akan semakin halus atau smooth. Nah, kelebihan dan kekurangan jika video ini memiliki frame rate atau FPS yang tinggi adalah tadi, gerakan yang semakin halus sehingga enak dilihat oleh mata atau ditonton oleh audiens. Lalu kekurangannya adalah jika frame rate-nya itu semakin banyak atau semakin tinggi, maka hasil akhir video tersebut akan menghasilkan ukuran file yang cukup besar. Yes, bisa kalian bayangkan, kalian dalam 1 detik memiliki 24 gambar dan 60 gambar. Maka 60 gambar ini akan lebih banyak ukurannya daripada yang 24 gambar itu. Seperti itu. Kemudian video sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah video analog dan video digital. Video analog ini adalah video yang dihasilkan dari proses merekam menggunakan alat yang disimpan dalam bentuk sinyal magnetik atau roll film. Biasanya video analog ini dihasilkan dari proses produksi pertelevisian atau stasiun televisi. Proses perekaman
Video analog ini menggunakan suatu alat atau camcorder di mana tempat penyimpanannya menggunakan pita magnetik atau biasa kita sebut sebagai roll film. Yang kedua adalah video digital. Jika video digital ini video yang dihasilkan dari proses perekaman menggunakan alat di mana tempat penyimpanannya berupa file-file atau storage data digital seperti SD card, MMC, flash disk, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam proses pengambilan video analog ini cenderung memiliki fisik yang lebih besar karena membutuhkan kapasitas atau ruang khusus dalam menempatkan roll film atau pita magnetik tadi. Berbeda pada perangkat yang digunakan untuk merekam video digital, cenderung lebih kecil dan lebih simpel karena proses perekaman dan penyimpanannya membutuhkan space atau ruang yang cukup kecil, hanya membutuhkan kartu memori saja. Nah, seperti kita merekam menggunakan HP, itu adalah contoh hasil dari video digital. Kemudian hasil rekaman CCTV, kemudian kamera pengintai, dan ada alat berupa kacamata, mungkin alat pengintai. Nah, alat-alat tersebut akan mengambil objek, kemudian disimpan menjadi data digital. Seperti yang kita ketahui, kita sudah melihat beberapa jenis video dengan format-formatnya. Apa sih perbedaan format-format video? Ya, seperti AVI, FLV, WMV, MOV, dan MP4. Yang pertama adalah AVI. AVI ini menjadi format yang sangat bagus, memiliki kualitas yang bagus, resolusi yang jernih, dan menjadi standar hasil akhir dari rekaman yang dihasilkan oleh camcorder atau kamera-kamera profesional lainnya. Kemudian ada FLV. FLV atau flash video itu adalah format yang dikeluarkan oleh Adobe, di mana FLV ini dulu sangat ngetren digunakan sebagai format YouTube. Kemudian ada WMV atau Windows Media Video. Nah, WMV ini adalah format yang diciptakan oleh Microsoft dan menjadi format akhir dari software video editor dari Microsoft, yaitu Windows Movie Maker. Dulu saat masih berjayanya Windows Movie Maker dan Windows Media Player, format WMV ini sangat populer sekali. Tapi sekarang karena saingan antara format video, maka WMV ini sudah mulai kehilangan pamornya. Kemudian ada format MOV. Nah, format MOV ini adalah format yang diciptakan oleh Apple Inc. Corporation, di mana format ini diciptakan untuk mendukung perangkat-perangkat yang diproduksi oleh Apple. Kemudian ada format MP4 atau Media Player generasi ke-14. Nah, ini menjadi format yang menggantikan FLV di platform YouTube. Dulu YouTube itu hasil video yang di-upload adalah FLV. Cuman karena perkembangan bahasa pemrograman HTML5, YouTube sekarang menggunakan format MP4 dalam video mereka. Nah, MP4 ini cenderung lebih ringan dan support untuk beberapa video player yang kita kenal sekarang ini. Video sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, video ini memiliki fungsi sebagai menyampaikan informasi. Kemudian, video juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian, yang ketiga adalah video yang kita lihat biasanya sebagai motivasi atau inspirasi. Kita seringkali melihat video-video di mana orang itu memotivasi audiensnya dengan kasus-kasus yang berhasil. Kemudian ada video yang berisi mengenai marketing atau penjualan, di mana biasa kita lihat di platform-platform e-commerce atau sosial media sekarang ini. Kemudian ada juga video yang berisi mengenai berbagi ide,
Kita seringkali juga di sosial media melihat ada orang yang membagikan ide seperti tips and trick, ya, kemudian DIY atau do it yourself. Nah, itu adalah contoh-contoh video yang dilakukan oleh orang untuk berbagi ide kepada orang lain. Kemudian ada video yang bertujuan untuk memperkenalkan baik itu perorangan ataupun organisasi. Biasa kita sebut sebagai video profile. Nah, sampai saat ini pun video ini dari sisi kontennya itu bermacam-macam, yaitu dari story, yaitu video yang bercerita mengenai suatu kehidupan seseorang atau objek-objek tertentu. Kemudian ada video dokumenter. Nah, perbedaannya adalah jika video dokumenter ini video yang berisikan mengenai kehidupan nyata, ya, kehidupan nyata dari suatu kejadian, berbeda dari story. Story itu ada sisi manipulatifnya. Jika dokumenter itu tidak ada sisi manipulatifnya. Sehingga video dokumenter itu cenderung adalah kisah nyata. Kemudian ada video berupa berita, di mana video ini akan memberitakan atau menginformasikan kepada audiens suatu kejadian atau kasus yang baru saja terjadi atau mungkin terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan ada video pembelajaran. Video pembelajaran adalah video yang memberikan pengetahuan atau informasi-informasi tambahan mengenai bidang ilmu tertentu yang dibawakan oleh para ahlinya dan dibaca atau disaksikan kepada para audiensnya. Nah, selanjutnya adalah video presentasi. Nah, video presentasi ini adalah video yang digunakan untuk mempresentasikan apa yang dimiliki oleh presenter kepada audiens, sehingga audiens akan mengetahui apa yang dimiliki oleh presenter itu, baik itu produk, baik itu jasa, baik itu penemuan baru, dan lain-lain. Itu adalah video presentasi. Contoh-contoh secara singkat video story, ya, seperti kita lihat di film-film. Nah, ya. Jadi video story itu biasanya memiliki titik awal dan titik akhir. Dari titik A sampai titik B ini ada suatu cerita, kemudian ada konflik, ada pemain antagonis dan protagonis. Nah, itu dari sisi titik A ke titik B ini ada jalannya sehingga terjadilah suatu cerita atau story tadi. Lalu apa sih bedanya dengan video dokumenter? Nah, dokumenter ini cenderung suatu liputan, ya, liputan dari suatu kejadian nyata tanpa adanya sisi manipulatif. Sehingga pengambil gambar itu hanya merekam tanpa memanipulasi objek yang direkamnya. Jadi hasilnya adalah suatu cerita natural. Nah, untuk video berita ini, ya, biasa kita lihat di televisi-televisi atau mungkin di channel-channel YouTube sekarang ini, di mana ada orang yang membawakan berita atau membawakan bahan, kemudian ada pelaku atau mungkin korban yang akan diberitakan atau yang akan ditampilkan dalam berita tersebut. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini cenderung memberikan informasi atau ilmu kepada para audiensnya. Jadi si pemilik video ini mempunyai ilmu, ya, atau memiliki tips dan trik, ya, kemudian dibagikan kepada para audiensnya. Seperti di situ ada video tutorial menyetir dan tutorial make up. Nah, kemudian ada video presentasi. Nah, video presentasi ini adalah suatu video yang digunakan untuk menunjukkan apa yang dimiliki oleh presenter sebagai bahan atau materi pendukung dari apa yang dimiliki oleh presenter tersebut. Selanjutnya, ya, sekarang ini banyak sekali software player video. Jadi software ini digunakan untuk memutar file video seperti VLC Media Player, GOM Player, QuickTime Player, dan WMP atau Windows Media Player. Dan ada beberapa software yang digunakan untuk mengedit video. Jadi hasil akhir yang direkam menggunakan alat tersebut bisa kita olah atau kita edit menggunakan software-software khusus, yaitu software
video editor seperti AVS Video Editor, Sony Vegas Pro, Virtual DAW, Corel Video Studio, Camtasia, Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker, dan QuickBooks. Nah, kita nanti akan melakukan editing video pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja untuk materi mengenai pengantar video. Kita akan bertemu lagi dengan materi lain di video lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.